Desa Cijurei merupakan desa yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Dari Kecamatan Panyingkiran berjarak sekitar 5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit dan jarak ke ibu kota kabupaten kurang lebih 8 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatiserang, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pasir Muncang, dan sebelah selatan serta sebelah barat yaitu berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Desa Cijurei berusia mencapai 300 tahun. Awalnya, Desa Cijurei merupakan bagian dari Desa Pasir Muncang. Di Desa Cijurei, hiduplah seorang tokoh atau dalam bahasa Sunda disebut dedengkot yang bernama Mbah Fajar. Desa Pasir Muncang meliputi area yang sangat luas sehingga sebagian tidak terurus. Sebagian tanah yang ada di wilayah Desa Pasir Muncang terpaksa dikuasai oleh Demang Bonang, kebun yang isinya pohon-pohon jati yang cukup besar ukurannya. Selanjutnya, Demang Bonang memerintah kepada pemelihara kebun yang bernama Jarian. Dia orang miskin yang hina dina. Dia diperintahkan oleh Demang Bonang untuk menebang pohon jati tersebut untuk dijadikan ladang. Setelah diperintah, dalam waktu semalam selesailah tugas dan pohon-pohon jati itu pun diangkut dan dionggokan atau dibubrukan di suatu tempat sebelah timur Dukuh Cijurei yang sekarang disebut Pemakaman Barubu. Setelah itu, Demang Bonang mengontrol hasil kerja pembantunya dan beliau tercengang dan heran karena hanya dalam waktu semalam pekerjaannya tuntas. Lalu memerintahkan lagi untuk ditanami padi dan dalam waktu yang sama selesai pula. Lalu Demang Bonang mengontrol lagi dan berkata dengan perkataan yang tidak wajar, seolah-olah menghina kepada Jarian pesuruhnya itu untuk menyiangi tanaman padi tersebut. Dengan keadaan hati yang sedih, lalu Jarian pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membasmi rumput-rumput tersebut. Lalu batu dan besi digoreskan bersama kubul yang akhirnya menghasilkan api, dan selanjutnya api yang sudah menyala itu membakar padi dan rumput yang mengganggu kepada tanaman padi. Demang Bonang bertambah marah melihat tingkah laku pesuruhnya. Tetapi anehnya luar biasa, dalam waktu sekejap saja api tersebut sudah padam dan hasilnya rumput-rumput pun habis terbakar. Tapi tanaman padinya tidak rusak, justru malah sebaliknya, malah tanaman padi itu tumbuh semakin membaik. Melihat kejadian aneh luar biasa tersebut, Demang Bonang merasa rendah hatinya. Ternyata ilmu yang dimiliki pesuruhnya itu lebih mahir daripadanya. Saking malunya, beliau menghilang di hadapan Jarian. Beliau hijrah ke Pulau Emas. Semakin tercium ulah kesaktian Jarian dan kemudian beliau dijuluki Mbah Jarian. Dalam waktu tersebut, istri Mbah Jarian sedang hamil 9 bulan. Lamanya padi menguning, istrinya melahirkan seorang putra laki-laki. Sambil menunggu padi, diayun-ayunkan. Waktu dalam ayunan anaknya suka moyek, sehingga disebut si moyek. Dan anehnya, bayi itu baru lahir tapi sudah berjenggot. Keadaan padi-padi menguning dan anaknya dalam ayunan, Mbah Jarian mengelilingi padi
Tiba-tiba ada pejabat kabupaten lewat, entah siapa pejabat tersebut. Tidak diceritakan namanya. Kemudian beliau bertanya, "Kepunyaan siapa padi yang sangat baik dan mengagumkan ini?" Anu Kagungan, Mbah Jarian menjawab, "Anu Kagungan, ladang tersebut terletak di ujung timur Dukuh Cijure, yang sekarang disebut Buyut Kagungan." Di akhir kemudian, Mbah Jarian sebelum meninggal dunia, beliau amanat kepada putranya untuk melanjutkan dan mengamalkan ilmu warisan itu dengan baik, di mana waktu dewasanya, beliau juga sakti seperti bapaknya. Karena wajahnya seram dan berjenggot, maka diberi julukan Mbah Jenggot. Mbah itulah yang diangkat warga menjadi sesepuh dan memimpin dukuh tersebut. Pada waktu itu, kepemimpinannya sangat tersohor baik akhlaknya maupun kesaktiannya, sehingga banyak orang Gegeden pada waktu itu dari luar desa maupun kabupaten yang datang mengunjungi, sehingga tidak ada henti-hentinya ari-arian. Maka dusun itu diberi nama dengan Dusun Cijure. Setelah dusun tersebut mempunyai nama, maka disusunlah kepemimpinan yang dipimpin oleh beberapa kubu dimulai tahun 1802 hingga sekarang. Wallahu a'lam. Sasakala, sejarah asal-usul, kisah dan legenda.